Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang menjemput hidayah menuju pintu taubat. Menjemput hidayah menuju pintu taubat. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun." Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan sekaligus peringatan kepada kita bahwa yang namanya manusia tidak akan mungkin luput dari yang namanya kesalahan. Yang namanya manusia tidak mungkin luput dari yang namanya dosa. Karena manusia memang sudah merupakan fitrahnya sebagai makhluk yang tidak suci dari kesalahan dan dosa, sebagai makhluk yang mustahil dirinya suci dari kesalahan dan dosa. Pasti setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Ini adalah satu hal yang sangat pasti dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan jika di antara kita barangkali tidak ada yang sama sekali merasa suci dari dosa yang dimaksud tersebut. Karena memang dalam kenyataannya tidak akan ada satupun manusia yang suci dari kesalahan dan dosa. Pasti dalam sejarah perjalanan hidup kita ada kesalahan, ada dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Sahabat Lembakum dimanapun berada, jika kita mengkaji sejarah kehidupan para sahabat, sebetulnya sangat banyak kita temukan sejumlah sahabat Rasulullah yang tentu saja adalah orang-orang mulia, orang-orang yang memang layak dijadikan teladan. Ternyata dalam kehidupannya tidak langsung berjalan sebagaimana yang kita ketahui di akhir kehidupannya sebagai orang-orang mulia. Tapi ternyata di awal-awal kehidupannya mereka itu pernah mengalami satu masa yang sangat hitam kelam, yang sangat jahiliyah, dan itu pernah dialami oleh sebagian sahabat begitu. Ada sejumlah sahabat yang memang masa lalunya itu adalah masa lalu yang kelam, bahkan menjadi penentang dakwah Rasulullah, menjadi orang yang sangat benci kepada Rasulullah, bahkan mungkin berniat membunuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dalam perkembangan selanjutnya, ketika mendapatkan hidayah, ketika bisa berhasil menuju pintu taubat, ternyata mereka semua menjadi orang-orang mulia, menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keistimewaan, menjadi sahabat Rasulullah yang tentu saja merupakan bagian dari sosok orang-orang yang layak untuk diteladani dalam kehidupan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ambil beberapa contoh kisah, misalnya ada beberapa sahabat yang terkenal terkait hal tersebut. Yang pertama misalnya adalah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab ini sama-sama kita ketahui adalah seorang sahabat Rasulullah yang dalam sejarahnya pernah menjadi khalifah ya setelah wafatnya Rasulullah dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena kan setelah Rasulullah wafat kemudian naiklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kemudian setelah itu setelah Abu Bakar wafat kemudian digantikan oleh beliau yaitu Umar bin Khattab. Nah, betapa istimewa dan luhurnya keutamaan seorang Umar bin Khattab di mata umat Islam. Karena memang dalam sejarahnya beliau memiliki peranan yang sangat luar biasa dalam perjuangan Islam begitu. Dan uniknya adalah beliau itu ketika sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat jahiliyah ya. Dalam kehidupan di kala itu sebelum beliau masuk Islam. Bahkan sama-sama kita pahami dalam sejarah, beliau ini adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW dan sempat bertekad untuk membunuh Rasulullah begitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sekarang jasad beliau ya, berada berdampingan dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinah, di tempat dimakamkannya beliau. Jadi sangat luar biasa. Padahal dulunya Rasulullah itu adalah orang yang sangat diincar oleh Umar bin Khattab, dijadikan target untuk dibunuh oleh Umar bin Khattab. Namun ternyata yang terjadi adalah Umar bin Khattab menjadi sahabat mulia Rasulullah, sahabat dekat Rasulullah, dan bahkan mendapatkan keistimewaan dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, ini adalah keutamaan yang luar biasa. Siapa yang menyangka Umar bin Khattab akan menjadi orang yang seistimewa itu? Siapa yang menyangka Umar bin Khattab akan mendapatkan kemuliaan itu? Ketika dulu Umar bin Khattab sangat mengharapkan untuk bisa membunuh Rasulullah karena kebenciannya Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Jika kita telusuri sejarahnya, memang Umar bin Khattab ini latar belakangnya adalah dari Bani Adi ya, di kalangan masyarakat Quraisy. Nah, dia di kalangan Quraisy itu ada beberapa klan begitu. Ada klan Bani Hashim, ada klan Bani Makhzum, ada klan Bani Adi misalnya. Dan Umar bin Khattab itu dari klan Bani Adi, sedangkan Rasulullah dari klan Bani Hashim ya. Nah, Umar bin Khattab itu jika dilihat nasabnya, ayahnya itu bernama Khattab ya. Khattab itu adalah dari Bani Adi, sedangkan ibunya Umar itu berasal dari Bani Makhzum ya, berasal dari Bani Makhzum. Namanya Hantamah binti Hisham ya. Hantamah binti Hisham itu adalah nama kandung ibunya Umar bin Khattab. Dan perlu diketahui bahwa ibu kandungnya Umar bin Khattab itu berasal dari Bani Makhzum ya, dari klan Bani Makhzum. Dan ibu kandungnya Umar bin Khattab itu merupakan saudaranya Abu Jahal ya, saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham, sedangkan ibunya Umar itu bernama Hantamah binti Hisham. Jadi sama-sama anaknya Hisham. Ibu kandungnya Umar yaitu Hantamah, dan Abu Jahal itu sama-sama anaknya Hisham, saudara mereka itu. Sehingga dari hal itu maka sebetulnya Abu Jahal itu masih tergolong pamannya Umar bin Khattab dari jalur ibu ya begitu, dari pihak ibunya Umar. Nah, kalangan Bani Adi saat itu tugasnya adalah mendamaikan masyarakat di kalangan Quraisy terutama ya di kota Makkah begitu, sehingga menjaga kedamaian itu menjadi tugas Umar bin Khattab diantaranya waktu itu, karena Umar bin Khattab dari kalangan Bani Adi begitu. Yang Bani Adi ini adalah tugasnya menjaga kedamaian masyarakat ya, masyarakat Quraisy, masyarakat kota Makkah begitu. Sehingga pantas saja ketika Umar itu membenci keberadaan Rasulullah itu, membenci Rasulullah. Kenapa? Karena kala itu Rasulullah dianggap sebagai orang yang
menebarkan konflik begitu. Orang yang memancing konflik di masyarakat Quraisy kala itu, di masyarakat kota Mekah kala itu begitu. Sehingga Umar sebagai orang yang bertugas menjaga kedamaian di masyarakat kota Mekah di kalangan Quraisy itu tentu saja sangat resah ya melihat sepak terjang Rasulullah yang menurut Umar itu memecah belah persatuan masyarakat di kota Mekah, memecah belah persatuan di antara mereka begitu, di antara kalangan Quraisy begitu. Dan di mata Umar, Rasulullah itu adalah orang yang sangat menjadi biang konflik di kalangan mereka begitu. Itulah kira-kira kondisi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, sehingga akhirnya beliau bertekad untuk membunuh Rasulullah. Namun ternyata yang terjadi adalah beliau mendapatkan hidayah begitu, sampai akhirnya mendapatkan kemuliaan sebagai salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih banyak contoh-contoh tokoh-tokoh lain ya, misalnya Hindun binti Utbah ya, Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini siapa? Hindun ini dalam sejarah dikenal sebagai orang yang menugaskan Wahsy untuk membunuh Hamzah. Jadi Hindun ini adalah orang yang menugaskan Wahsy, seorang hamba saya, untuk membunuh Hamzah pamannya Rasulullah. Dan ternyata Wahsy ini berhasil membunuh Hamzah ya di perang Uhud begitu, di perang Uhud, dan itu berlatar belakang karena Hindun itu dendam ya kepada Hamzah. Karena saudaranya Hindun, ada ayahnya Hindun yaitu Utbah bin Rabi'ah, juga ada saudaranya Hindun ya. Yang ayahnya Hindun dan saudaranya Hindun itu mati terbunuh di tangannya Hamzah pada saat perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun ke-2 Hijrah, sedangkan perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijrah. Dan Hindun ini sangat dendam ya, sehingga bertekad untuk membalaskan dendamnya dan berhasil menyuruh Wahsy yang membunuh Hamzah. Dan yang tragisnya adalah ketika Hamzah itu sudah terbunuh, sudah wafat syahid di medan Uhud, itu kan terkenal dalam sejarah bahwa Hindun ini mengoyak-ngoyak dadanya gitu, membelah dadanya Hamzah, kemudian mengambil jantungnya, kemudian mengunyahnya ya. Tidak memakannya, memang langsung dibuang ya, tapi sempat dikunyah itu jantungnya Hamzah oleh Hindun karena ingin membalaskan dendamnya. Jadi betapa keji perbuatan seorang Hindun ya terhadap Hamzah, betapa keji, kejam dan bengis begitu perbuatan yang dilakukan oleh Hindun tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Hindun di akhir hayatnya beliau masuk Islam ya. Hindun di akhir hayatnya beliau masuk Islam, dan sampai akhir hayatnya beliau menjadi seorang muslimah sejati, dan beliaulah ibu kandung dari Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Beliau adalah ibu kandung dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan Hindun ini memang sangat luar biasa begitu ya dalam sejarahnya, sangat terkenal sebagai penjahat begitu di awal kehidupannya. Namun ternyata di akhir kehidupannya beliau menjadi seorang muslimah sejati, hamba Allah yang rajin beribadah sampai akhir hayatnya. Sehingga beliau termasuk kategori sahabat karena di ujung kehidupannya pun beliau berhasil untuk menjadi orang yang beriman begitu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau masuk Islam, kemudian menjadi salah seorang sahabiah ya. Nama sahabat dari kalangan perempuan ya, istilah sahabat untuk kalangan perempuan, sahabiah, sehingga beliau menjadi orang yang sangat terkenal ya dalam sejarah Islam. Meskipun di awalnya terkenal dengan kekejamannya, tapi di akhir kehidupannya menjadi seorang muslimah sejati begitu. Kemudian masih banyak ya contoh-contoh lainnya di antara sahabat misalnya ya, itu sebagai teladan kita bahwa memang orang berbuat salah, berbuat dosa itu jangan pesimis, jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan sampai merasa terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ada harapan di depan kita,
kita bisa berbuat menjadi lebih baik, kita bisa bertaubat, memperbaiki diri. Itulah tekad yang seharusnya ada bagi seorang muslim, ya, seorang mukmin begitu. Kita mungkin pernah melakukan dosa apa saja begitu ya, tapi lautan maaf begitu, dan sifat Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemaaf itu sangat sangat luas, ampunannya sangat luas sebagai Maha Pengampun begitu, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang banyak dosa, banyak kesalahan. Dan ya insya Allah ketika seseorang sudah bertaubat, sudah